Bab 64. Pergi dari perkebunan. Cira segera kembali ke rumah untuk membereskan semua barang-barangnya. Syamsuddin datang dari belakang. Apa yang terjadi? Aku diberhentikan Pak Wo. Iya, aku tahu, tapi apa alasannya? Alasannya karena Gio sudah tidak membutuhkan aku lagi. Cira mengelap dengan cepat air mata yang hampir saja jatuh ke pipinya. Ia tidak mau Pak Wo-nya itu melihatnya menangis. Ini aneh. Bukankah hubungan kalian baik-baik saja? Cira mengangguk. Ia sambil menata bajunya ke dalam koper. Tika cerita padaku, tadi sempat ada perdebatan di ruang tengah. Kau membuat kesalahan apa lagi, Cira? Bekerja di sini sudah sangat enak. Kenapa mencari masalah? Entahlah Pak Wo. Mungkin aku tidak cocok bekerja di sini. Banyak sekali masalah yang timbul. Dalam hati Cira menangis. Ia yang justru menjadi korban di sini, banyak hal yang dirugikan. Karena lelah jika harus berdebat dengan Pak Wo-nya, ia lebih memilih diam. Itu lebih baik. Bagaimana aku harus menjelaskan pada kedua orang tuamu, ucap Pak Wo. Apalagi besok mereka akan berkunjung kemari. Ayah dan ibu mau ke Bogor. Kenapa tidak memberitahuku? Mereka awalnya ingin membuat kejutan untukmu. Cira sudah hampir selesai menata pakaiannya, tapi terhenti sejenak setelah mendengar perkataan Pak Wo. Tiba saja kelapanya terasa berat seperti tertimpa batu ribuan ton. Kasihan ya, jika orang tuamu mendengar berita ini. Lebih baik kau beritahu sekarang daripada pingsan, ucap Billy yang tiba-tiba datang ke rumah. Cira yang sudah geram harus memendam emosi, merasa tersinggung dengan perkataan Billy. Apa maksudmu membawa orang tuaku? Mulutmu itu tidak pantas menyebut mereka. Terserah aku mau bilang apa. Yang penting aku senang kau angkat kaki dari sini, cibir Billy. Salah siapa jadi buruh di sini malah kegatelan dengan majikan. Cira menatap tajam ke arah Billy. Matanya memerah, tangannya mengepal karena emosi. Kenapa marah? Itu kan kenyataan. Tanpa menunggu lama Cira melangkah cepat menghampiri Billy dan pelak. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Billy sambil memegang pipinya yang memerah akibat tamparan Cira. Itu tamparan karena kau bawa nama orang tuanku. Plak. Itu tamparan karena kau menghinaku. Plak. Itu tamparan karena sudah menuduhku dengan hal yang tidak aku lakukan. Ingat Tuan Arun yang memaksa menciumku. Plak. Itu tamparan karena selalu mencari masalah denganku. Plak. Syamsuddin segera berlari dan menarik tubuh Cira karena melihat bibir Billy yang sudah mengeluarkan darah. Cira, sudah. Hentikan. Lepaskan aku Pak Wo. Biar aku beri pelajaran pada banci laknat seperti dia. Teriak Cira sambil terus meronta dan kakinya berusaha menendang Billy. Tenangkan dirimu. Aku mohon. Daripada masalahnya tambah besar. Pikirkan kedua orang tuamu. Mendengar penjelasan Syamsuddin, Cira langsung berubah menjadi lebih tenang. Napasnya memburu karena penuh emosi. Ia melihat Billy yang sudah tidak berdaya sambil memegang pipinya. Awas, akan aku adukan ke Tuan dan Nonaku, ancamnya. Silahkan saja. Kalau perlu aku tambah tamparan itu biar kau benar-benar jera berurusan denganku. Cira bergerak untuk menghampiri Billy tapi ditahan oleh Syamsuddin. Melihat gelagat Cira yang mau menyerangnya lagi membuat Billy mengambil langkah 1000. Pergilah ke neraka. Dasar mulut comberan. Cira, sudah, tahan emosimu, ucap Syamsuddin. Cira kemudian meneruskan kegiatannya. Melihat Billy membuatnya ingin segera meninggalkan tempat itu. Cira, sepertinya kau harus memberikan penjelasan padaku. Apa maksud dari perkataanmu bahwa Tuan sudah menciummu? Cira terhenyak, karena emosi ia mengeluarkan katanya yang seharusnya tetap ia simpan tanpa ada orang lain yang tahu. Ia menghentikan kegiatannya lagi dan duduk di pinggir tempat tidur. Ia masih terdiam karena harus mulai dari mana. Aku menunggu jawabanmu, Cira. Syamsuddin mengambil kursi dan duduk di depan Cira.
Cira menarik napas panjang sebelum memulai bercerita. Aku bingung harus mulai dari mana. Terus terang aku malu harus bercerita pada Pak Wo. Tidak perlu malu denganku Cira. Aku ini kan keluargamu, siapa tahu aku bisa bantu. Cira kembali terdiam. Ayah dan ibu sudah tahu dengan masalah yang akan aku ceritakan nanti, ucap Cira. Ini semua bermula ketika aku diculik. Sepertinya penculikan itu bukan karena uang tapi lebih ke jebakan. Entah di sini siapa yang dijebak, Tuan atau aku. Maksudmu, ketika aku diculik, aku hanya dibawa ke tempat kosong. Selama 1 hari itu mereka hanya mendiamkanku saja. Mengikat tangan, kaki dan sama sekali tidak memberiku makan. Mereka seperti menunggu perintah dari seseorang. Setelah hampir 1 hari mereka tiba-tiba membawaku ke sebuah villa. Ada seorang wanita tua yang datang. Dia membersihkan tubuh dan mengganti bajuku. Itu merupakan kesempatanku untuk lari. Akan tetapi kembali ditangkap karena tubuhku terlalu lemah. Kejam sekali mereka. Mereka kembali mengikatku di atas tempat tidur. Mereka bersiap menunggu kedatangan seseorang karena itu perintah dari orang yang menyuruhnya. Dan orang yang akan datang itu Tuan. Aku ingat, Tuan memang ditelepon oleh seseorang yang menculikmu. Mereka mengatakan agar Tuan datang ke tempat yang sudah ditentukan. Entah bagaimana ceritanya. Tahu Tuan masuk dalam posisi sudah disuntik obat. Obat itu membuat gairah Tuan meningkat. Dan terjadilah. Cira menunduk malu dan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Apa Tuan melakukan hal yang tidak baik? Cira mengangguk. Tuan mengambil hal yang selama ini kau jaga. Cira kembali mengangguk. Air matanya sudah mengalir. Berulang kali ia mengusapnya. Ya Tuhan, Cira, kenapa kau tidak menceritakan hal ini padaku? Syamsuddin memeluk erat keponakannya. Maafkan aku Cira, aku yang salah tidak bisa menjagamu dengan baik. Syamsuddin mengeluarkan air mata. Sungguh kejam orang yang melakukan ini padamu. Pak Wo tidak perlu merasa bersalah, memang seperti ini jalan cerita hidupku. Apalagi Pak Wo sudah banyak membantu kami. Lantas kejadian tadi malam, aku juga tidak mengerti. Tuan marah karena Pak Aryo. Aryo, ia orang pernah mau dijodohkan denganku. Bagaimana ia bisa kemari? Menurut keterangan Aryo itu permintaan Nona Denisa. Tapi Tuan menuduh aku yang sengaja mengundangnya kemari. Terjadilah perdebatan dan berakhir dengan Tuan yang menciumku dengan tiba-tiba. Dan Gio melihatnya. Ia merasa aku merebut ayahnya. Oleh sebab itu dia memintaku untuk berhenti. Banyak yang aneh di sini. Maksud Pak Wo, Nona Denisa. Dari mana ia bisa menghubungi Aryo dan tumben sekali ia sangat memperhatikanmu. Aku curiga ia menjebakmu agar diusir oleh Gio. Tapi yang aku heran, kenapa dia membenciku? Aku hanya seorang guru miskin yang bekerja membanting tulang untuk membayar hutang. Bukankah itu bukan suatu ancaman? Kamu ancaman baginya. Karena sekarang aku tahu alasannya. Alasan apa? Alasan untuk membencimu. Memang alasannya apa Pak Wo? Karena Tuan mencintaimu Cira. Hahaha, itu tidak mungkin. Pak Wo jangan bercanda di saat seperti ini, ucap Cira. Tuan sangat mencintai Nyonya. Dalam hatinya hanya ada dia. Itu dulu Cira. Mungkin sekarang sudah ada satu ruang di hati Tuan yang terisi kehadiranmu olehmu, jawab Syamsuddin. Aku harap kau lebih berhati-hati. Terutama dengan Nona Denisa. Aku setuju jika kau tadi menamparkan Billy. Jika tahu ceritanya seperti ini aku pasti akan membantumu memukulinya hingga aku pastikan ia tidak mengenali wajahnya lagi. Haha, terima kasih sudah membelaku. Ayo kita segera keluar dari sini. Tinggal sebentar di rumahku sampai orang tuamu datang. Biarkan mereka menginap beberapa hari di sini sambil menikmati suasana Bogor. Baik Pak Wo, senyum Cira mulai mengembang. Beban berat itu sudah lebih ringan setelah ia bercerita dengan Pak Wo-nya. Syamsuddin membawa 2 koper milik Cira.
Pakaian dan buku sudah ia bawa. Kau mau pamitan? Dengan Gio atau mungkin Tuan? Tidak perlu Pak Uo. Semua sudah tahu kalau aku pergi. Baiklah, ayo. Mereka keluar dari rumah utama. Ternyata di sana Biktika, Fahri dan Jono sudah menunggunya. Sering telepon aku. Yang sabar ya, ucap Biktika. Terima kasih Bik. Setelah berpamitan ia memasukkan kopernya ke dalam mobil yang dibawa oleh Syamsuddin. Cira membuka pintu akan tetapi dari kejauhan. Bu Cira, panggil Omar dan Olive. Mereka memeluk Cira. Kenapa ini Bu? Gio sudah tidak membutuhkanku. Mana mungkin? Tanyakan sendiri padanya, jawab Cira. Aku pergi dulu ya. Omar dan Olive terdiam, masih dengan rasa terkejutnya. Kenapa tiba-tiba Cira pergi? Mereka juga tidak bisa berbuat apa karena masih dalam masa hukuman. Siap, iya, aku sudah siap, jawab Cira. Ia menarik napas panjang dan melampaikan tangan ke mereka. Ada sepasang mata memperhatikan dari jendela. Mata kecil bening milik Gio yang menangis melihat kepergian Cira dari jendela kamarnya. Maaf Bu Cira, bersambung.